kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini dengan di mata pelajaran pembiakan tanaman. Kita kali ini mengambil judul tanaman subur dengan media kebul. Nah, ini judul kita kali ini ya. Anak-anak, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama adalah mendeskripsikan jenis dan komposisi media tanam. Yang kedua, menjelaskan persyaratan media tanam. Yang ketiga tentunya adalah menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing media tanam. Anak-anak tahu gambar di samping tangan saya ini. Ini adalah aglonema. Ini tanaman yang diburu oleh ibu-ibu rumah tangga atau remaja putri yang saat ini mungkin karena masa pandemi COVID-19 itu sekarang berburu ataupun banyak di halaman rumahnya ataupun di pekarangannya pot-pot bunga tanaman aglonema ya. Terus yang kedua ini juga karena juga lagi diburu nih, yaitu kaktus. Ini untuk tanaman hias sebagai pengganti vas bunga di meja tamu ataupun di meja makan. Yang ketiga adalah variegata. Ini cukup mahal ya. Nah, ini kan sekarang ini katanya harganya sudah lebih dari 1 juta rupiah. Baik, kita lihat di gambar ini. Ada apa tanaman aglonema? Tentunya di samping ini ada 3 komponen pokok. Yang pertama adalah tanaman kan, ya. Yang kedua ada pot atau wadah, yang dari plastik ataupun bisa saja dari semen. Yang ketiga ada tanah ataupun media tanam. Nah, yang ketiga nih yang akan kita bahas ya semuanya. Anak-anak, mengapa tanaman ini dapat hidup dengan subur? Tentunya karena bibitnya berkualitas baik. Kalau kualitasnya jelek ya tanaman tidak subur. Yang kedua, ini yang kita bahas adalah media tanamnya subur. Yang dicontohkan ataupun yang dapat dilihat secara fisik adalah media tanamnya gembur atau warna media tanamnya warna gelap ataupun hitam. Dan yang ketiga, pemeliharaannya benar. Kalau pemeliharaan benar, insya Allah juga akan menyebabkan tanaman itu menjadi hidup dengan subur. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan media tanam? Media tanam adalah suatu tempat atau wadah untuk menumbuhkan tanaman, tempat akar atau bakal akar tumbuh. Jadi, media tanam itu wadahnya tempat akar tumbuh ataupun akar berkembang dan juga tempat bakal akar tumbuh. Bakal akar ini adalah misalnya kita ingin membuat bibit. Buat bibit kan nanam benih nih ya ataupun nanam daripada stek. Nah, itu juga biar akarnya tumbuh itu perlu media tanam. Terus yang selanjutnya adalah bahan penyusun daripada media tanam ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah bahan organik, yang kedua adalah bahan anorganik. Nah, ternyata bahan organik itu lebih baik atau lebih unggul dibandingkan dengan bahan anorganik. Alasannya pertama adalah mampu menyediakan unsur-unsur hara bagi tanaman. Maksud unsur hara di sini adalah unsur hara yang lebih lengkap. Bisa saja unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Misalnya nitrogen, fosfor, kalium. Nah, itu tersedia secara lengkap itu pada media tanam organik. Yang kedua, memiliki pori-pori makro dan mikro sehingga sirkulasi udara cukup serta memiliki daya serap air yang tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa dengan media tanam organik ini kan ada pori-pori nih. Pori-porinya besar dan juga pori-pori kecil. Sehingga apa? Udara dapat keluar masuk. Salah satunya manfaatnya adalah dengan adanya udara keluar masuk dapat mengikat nitrogen dari udara bebas masuk ke dalam tanah. Nah, ataupun media tanam. Nah, tanah itu ada bakteri daripada azobacter itu bisa mengikat nitrogen. Kita memiliki daya serap air yang tinggi artinya dapat dengan pori-pori dapat menyimpan air sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Yang ketiga adalah mengalami pelapukan yang dilakukan oleh mikroorganisme. Bahan organik ini mudah dilapuk oleh mikroorganisme. Jadi mikroorganisme ataupun pengurai itu bisa menguraikan bahan organik tanah. Kalau batu agak sulit. Kira-kira seperti itu. Karena batu adalah bahan anorganik. Syarat media tanam pertama adalah menyediakan ruang tumbuh bagi akar dan sanggup menopang tanaman. Jadi syaratnya dia dapat akar dapat tumbuh dengan baik, dapat berkembang dengan baik, dan juga dapat tempat tegaknya tanaman. Yang kedua, memiliki porositas yang sesuai, maksudnya yang disesuaikan dengan tanaman itu. Yang ketiga adalah mempunyai kandungan unsur hara baik makro maupun mikro yang tinggi. Jadi cara media tanam yang bagus itu kalau dia unsur haranya
makro dengan mikronya itu banyak, pun jumlahnya relatif banyak. Nah, itu pun dibutuhkan oleh tanaman. Yang selanjutnya, yang keempat, bebas dari hama dan penyakit tanaman. Yang kelima, mengandung mikro maupun makroorganisme bermanfaat. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam media tanam itu terkandung ada bakteri, mikroorganisme yang dapat menguraikan daripada bahan organik ataupun makroorganisme yang dimana di dalamnya ada misalnya saja cacing tanah, itu adalah makroorganisme yang dapat menguraikan dan dapat bermanfaat bagi kesuburan daripada media tanam itu. Anak-anak, bahan organik itu apa? Ini kelompok bahan organik adalah berasal dari komponen organisme hidup. Misalnya bagian dari tanaman seperti daun, batang, bunga, buah, atau kulit kayu, ataupun adalah makhluk hidup lainnya seperti hewan yang mati, itu terpendam di dalam media tanam ataupun tanah, itu disebut juga dengan bahan organik. Ya. Bahan organik ini kita ambil contoh satu adalah media tanam arang. Saya kira anak-anak semua tahu media tanam arang ini ataupun arang ini berasal dari kayu ataupun batok kelapa. Ya, makanya itu biasanya digunakan oleh kita untuk membakar ikan ataupun membakar daripada sate. Ya. Tapi ini juga sebagai media tanam. Yang paling banyak adalah digunakan untuk tanaman anggrek. Ya. Nah, ini kelebihannya apa nih media arang? Ya. Kelebihannya adalah sifatnya yang buffer, tidak mudah lapuk. Cuman ada kekurangannya. Kekurangannya adalah unsur haranya sangat sedikit sekali. Yang paling banyak adalah unsur hara karbon. Oke, ya. Terus yang selanjutnya adalah media tanam batang pakis, ya. Yang kedua, yaitu batang pakisnya ada dua macam. Yang pertama adalah batang pakis hitam, yang kedua adalah batang pakis coklat. Nah, batang pakis ini mempunyai kelebihan. Yang pertama adalah mengikat air. Yang kedua, aerasi. Aerasi itu sirkulasi udara karena dia punya porositas yang baik. Yang ketiga, bisa menyebabkan artinya sirkulasi air karena atau drainase, ya, bisa membuang kelebihan air. Nah, itu drainase. Nah, drainase ini kenapa? Karena pori-porinya bisa menyimpan air dan juga bertekstur lunak. Jadi sangat gembur, sangat lunak sekali untuk batang pakis ini. Cuman memang sulit karena memang sangat sedikit, ya, untuk diambil oleh para pembudidaya tanaman, baik tanaman hias khususnya. Terus yang selanjutnya adalah kompos. Nah, kompos ini memang sekarang lagi dicari-cari nih. Sebenarnya mudah sekali membuat kompos. Nah, kompos itu apa? Kompos itu adalah media tanam organik yang bahan dasarnya berasal dari proses fermentasi tanaman atau limbah organik seperti jerami, sekam, daun, rumput, kotoran hewan, dan sampah rumah tangga yang bisa dilakukan fermentasi sehingga menjadi kompos seperti gambar di tangan sebelah kanan ini, ya, ada tangan kanan. Nah, ini kompos itu, ya, warnanya hitam ataupun kegelapan. Itu juga itu bisa mengatakan bahwa itu sebenarnya media tanamnya sudah cukup subur, gitu, ya. Dan yang selanjutnya, kelebihan penggunaan kompos ini mampu mengembalikan kesuburan tanah melalui perbaikan sifat-sifat tanah, baik fisik, kimia, maupun biologis. Nah, fisik karena teksturnya dari misalnya menjadi dari keras menjadi gembur, yang kimiawi atau menambah unsur-unsur hara, dan juga maupun biologis yang dapat di dalam kompos ini ada makhluk-makhluk hidup, baik makhluk hidup yang ukurannya kecil disebut mikroorganisme maupun ukuran besar disebut makroorganisme. Yang saya contohkan tadi di awal ada banyak cacing tanahnya misalnya. Terus fasilitator dalam penyerapan unsur hara nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kenapa? Karena di dalam kompos ini ada mikroorganisme, khususnya mikroorganisme pengikat nitrogen, misalnya azotobakter itu mengikat nitrogen dari udara. Nah, itu ini kompos juga kelebihan kompos. Nah, yang keempat, moss. Nah, moss ini memang jarang, tapi moss ini juga sebagai media tanam. Media tanamnya berasal dari akar paku-pakuan yang banyak dijumpai di hutan. Tapi penggunaan moss ini sebaiknya dikombinasikan dengan media tanam organik lainnya, ya, tidak hanya moss. Nah, fungsi moss itu bisa mengikat air, mudah drainase, artinya mengalirkan air, dan juga karena porositasnya cukup baik, itu dapat membuat sirkulasi udara di dalam media tanamnya juga baik. Kita lanjut, anak-anak semua. Yang kelima adalah pupuk kandang. Saya kira kita tidak
tidak asing lagi dengan pupuk kandang ini. Pupuk kandang itu adalah pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan. Nah, kotoran hewan ini adalah umumnya berasal dari sapi ataupun ayam, ya, kira-kira seperti itu. Terus kandungan unsur haranya lengkap. Jadi pupuk kandang ini kelebihannya kandungan unsur haranya lengkap. Jadi maksudnya ada unsur hara makro maupun mikro. Yang kedua, memiliki mikroorganisme yang mampu merombak bahan organik yang sulit diserap menjadi lebih mudah diserap oleh tanaman. Kenapa? Karena di pupuk kandang ini banyak mikroorganisme yang fungsinya mengurangkan daripada kotoran hewan tadi, sehingga yang awalnya sulit diserap oleh tanaman itu sangat mudah diserap oleh tanaman. Nah, pupuk kandang ini mempunyai syarat untuk sebagai media tanam. Yang pertama adalah matang. Matang itu artinya baunya sudah hilang dan steril, bebas dari hama penyakit, bebas dari usianya penyakit ya. Jangan sampai nanti dikasih pupuk kandang malah menimbulkan penyakit bagi tanaman yang kita pelihara atau kita budidayakan. Terus warna pupuknya yang hitam pekat ataupun kegelapan, itu berarti sudah cocok untuk dijadikan media tanam bagi tanaman yang kita budidayakan atau yang kita pelihara. Yang keenam, sabut kelapa. Kelebihannya, saya kira kita semua tahu sabut kelapa kan. Nah, kelebihannya sebagai media tanam ada karakteristik mampu mengikat dan menyimpan air dan cocok untuk daerah panas. Kenapa? Karena dia dapat menyimpan air dalam jumlah yang cukup banyak. Ya. Nah, itu ya, contohnya seperti anduk kan, seperti sabut kelapa, jadi bisa nyimpan air. Terus mengandung unsur-unsur hara yang sifatnya esensial juga artinya unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, macam-macam media tanam dari sabut kelapa ini ada 3 yang umumnya. Yang pertama adalah cocoa fiber. Cocoa fiber itu bentuknya seperti serabut, jadi ya dibuat serabut-serabut kecil. Yang kedua cocoa chip maksud saya. Cocoa chip bentuknya seperti kotak-kotak yang panjangnya ataupun bentuknya kubus itu 1 cm ya, panjang lebar. Itu 1 cm ataupun 1,5 cm. Ini saya bandingkan dengan korek api ya, gambar korek api. Dan yang selanjutnya adalah kokopit. Kokopit itu adalah sabut kelapa yang diparut jadi menjadi butiran-butiran kecil. Ini sekarang jadi dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga untuk tanaman hias ya, dari kokopit ini. Selanjutnya yang ketujuh, sekam padi. Ini juga sangat diburu. Nah, kita lihat gambar ada 2 warna, ada warna kuning ya, kecoklatan muda yang ada warna hitam. Sekam padi itu adalah kulit biji padi yang sudah digiling. Jadi sudah diambil berasnya. Nah, ada kulit padi yang kita sebut gabar, tapi ini kulit padinya ya, bukan dalam bentuk gabar. Nah, sekam padi ini ada 2, sekam padi mentah tadi warnanya kuning dan sekam padi yang dibakar itu adalah sekam padi yang warnanya hitam. Artinya dibakar. Nah, nanti setelah materi ini kita coba praktek bagaimana cara membuat sekam padi bakar ya. Kita lanjut yaitu humus. Nah, humus itu apa? Bahan organik hasil pelapukan oleh mikroorganisme. Biasanya humus ini dilakukan oleh alam ya, di tanah yang khusus di lapisan tanah atas. Nah, warnanya gelap atau kehitaman. Ini juga sangat dibutuhkan sebagai media tanam untuk tanaman yang kita pelihara, khususnya tanaman yang dalam pot. Ya. Kita lanjutkan, kelompok yang kedua adalah bahan anorganik. Nah, bahan anorganik ini bahan dengan kandungan unsur hara mineral tinggi yang berasal dari proses pelapukan buatan induk di dalam bumi. Proses pelapukan ini ada 4 yang penyebabnya. Yang pertama adalah secara fisik. Jadi misalnya dari cahaya matahari ataupun dari suhu udara. Jadi suhu yang panas dingin menyebabkan batuan itu menjadi melapu. Yang kedua adalah secara biologis. Biologis itu oleh pengaruh misalnya akar tanaman itu merusak daripada batu-batuan. Yang ketiga adalah secara mekanis ini misalnya dilakukan oleh manusia, dipukul, dipecah, jadi menjadi lebih kecil. Itu secara mekanik namanya ya, atau mekanis. Dan yang ketiga secara kimia, artinya dilakukan atau dipecahkan atau dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia yang cukup keras. Ini bahan anorganik. Nah, bahan anorganik ini berdasarkan bentuk dan ukurannya, mineral yang berasal dari pelapukan batuan induk dapat digolongkan menjadi 4 bentuk. Yang pertama adalah kerikil. Saya kira sudah tahu semua kerikil kan? Itu batu-batu kecil yang warnanya kehitaman atau yang hijau dan sebagainya. Terus yang kedua pasir. Nah, ini juga sudah tahu semua bagi kita, biasanya untuk sebagai bahan bangunan, pasir dan juga dengan semen kan, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga adalah debu.
Ya, debu saya kira sudah tahu semua. Yang keempat, tanah liat. Nah, saya kira anak-anak sudah tahu sebutkan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kerikil. Nah, kerikil ini sering digunakan sebagai media hidroponik, khususnya mengedarkan unsur hara dan udara. Namun ada kelemahannya dia mudah basah dan juga cepat kering. Ya, memang karena tidak dapat menyerap air ya. Kenapa? Karena porositasnya kecil sekali dan mungkin tidak ada. Ya. Sehingga tapi ini biasanya digunakan untuk sebagai media hidroponik. Jadi air ada kerikilnya ya, untuk memudahkan daripada kegiatan budidaya secara hidroponik. Yang selanjutnya adalah pasir. Nah, pasir ini digunakan oleh umumnya para pembibit. Jadi misalnya membuat bibit, kita nanam benih. Nah, nanam benih kan tentunya berkecambah tuh. Nah, ketika berkecambah akan dipindah atau dipindahkan, di replanting ya, dipindahkan. Nah, kita dipindahkan akarnya kan dicabut ya. Tanamannya dicabut atau bibitnya dicabut. Nah, bibitnya dicabut supaya akarnya tidak putus, itu sebaiknya juga gunakan pasir. Cuma juga pasir ini sifatnya mudah kering. Kenapa? Karena porositasnya sangat besar, kira-kira seperti itu ya. Terus yang selanjutnya yang ketiga adalah media tanah liat. Nah, tanah liat saya kira tahu ya kita semua, ataupun lempung, teksturnya halus dan lengket, pori-pori kecilnya, pori-pori mikronya itu lebih banyak dibandingkan dengan pori-pori makro. Sehingga juga tanah liat ini mampu mengikat air walaupun dia agak lama ketika ada air termasuk ke dalam pori-pori mikronya. Dan cocok untuk penyemaian cangkok. Jadi kalau penyemaian dan cangkok, khususnya cangkok perlu dicampur dengan kompos, itu sebaiknya juga gunakan tanah liat. Kenapa? Karena dengan lengket di batang yang kita lukai ataupun di cabang yang kita lukai dalam mencangkok itu, sehingga dapat mencoba untuk mengeluarkan akar daripada cabang ataupun ranting tanaman yang saat kita melakukan pencangkokan. Yang keempat adalah genteng ataupun pecahan batu bata. Nah, genteng pecahan batu bata ini fungsinya untuk melekatkan akar. Kelebihan lainnya mampu menyerap air dan unsur hara, membuat sirkulasi udara dan kelembapan di sila akar menjadi lebih baik. Kenapa? Karena memang pori-porinya sangat besar. Dan yang paling pokok bahwa baik batu bata maupun pecahan genteng ini adalah sebagai media dasar pot pada budidaya tanaman anggrek. Tanaman anggrek itu biasanya sebaiknya juga menggunakan pecahan batu bata atau pecahan genteng untuk tempat tegaknya tanaman anggrek. Karena tanaman anggrek ya untuk berdiri tegak itu agak sulit ya kira-kira seperti itu. Dan yang kelima adalah gel ataupun hidrogel. Nah, ini bahan anorganik yang sekarang juga lagi dicari-cari juga, artinya memang dibutuhkan. Kenapa? Karena warnanya menarik, beraneka ragam, bisa warna merah, kuning, biru, hijau dan sebagainya. Dan dia dapat menyerap air, Dan umumnya digunakan sebagai media tanam hidroponik untuk tanaman hias di meja tamu atau di meja makan. Jadi seperti yang digambar itu adalah bambu yang disusun secara rapi, itu dikasih media gelnya, itu dikasih unsur hara dan diserap, ditaruh di situ kan cantik sekali. Jadi kalau ditaruh di meja makan tidak merasa jijik kita pada media tanam yang kita taruhkan di dalam meja makan itu ya. Jadi dan sebenarnya juga media gel ini tidak cocok untuk tanaman hias yang berakar keras. Jadi yang khususnya untuk tanaman hias yang ditaruh untuk meja tamu maupun ditaruh di meja makan. Karena sekarang kan tanaman hias itu untuk vas bunga plastik sudah dikurangi oleh orang-orang. Sekarang menggunakan adalah untuk penghias meja tamu atau meja makan itu menggunakan tanaman yang hidup ya. Yang keenam adalah chloroform. Itu sebagai pengganti tanah khususnya untuk merangkai bunga atau karangan bunga atau bahan pajangan di dalam ruangan. Daya simpan airnya cukup tinggi sehingga dapat lama tanam air di chloroform itu menjadi kering ya. Itu juga banyak sekarang ini digunakan. Dan yang ketujuh, rockwool. Kelebihannya sebagai media tanam, karakteristiknya mampu mengikat air dan menyimpan air dan cocok untuk daerah panas. Ini sama seperti bahan organik tadi, yaitu sabut kelapa. Nah ini, tapi ini anorganik, rockwool namanya. Dan mampu menyimpan unsur-unsur hara. Ini rockwool. Itu
itu biasanya digunakan pada awal perkecambahan di hidroponik ya. Ini media tanam rockwool ini ya. Terus yang kedelapan adalah vermiculit dan perlimin. Tapi ini jarang digunakan. Tapi vermiculit ini hasil pemanasan mika dan mengandung kalium dan kalsium. Sifatnya dapat menurunkan berat jenis air dan meningkatkan daya absorpsi air sehingga mudah diserap oleh akar. Sedangkan perlit itu hampir sama dengan vermiculit, fungsinya juga hampir sama. Ya, tapi ini jarang digunakan. Dan yang terakhir yang juga banyak digunakan adalah styrofoam atau media tanam gabus. Nah, styrofoam ini sebagai tempat atau menegakkan aeroponik, maksudnya tanaman di samping itu tanaman yang dapat tegak itu budidayanya secara aeroponik, ada hidroponik, ada aeroponik, artinya gantung kan itu. Nah, itu sebagai tempat tanaman itu berdiri itu digunakan styrofoam. Juga sebagai campuran media tanam untuk meningkatkan porositas media tanam. Jadi biar pori-porinya besar. Kenapa? Karena ketika ini dibuat styrofoamnya dipipil menjadi butiran-butiran kecil seperti pasir ataupun agak besar dari pasir. Nah, itu meningkatkan porositas media tanam. Tentunya yang ketiga bahwa yang namanya gabus ini itu sangat ringan sekali ya. Itu artinya kelebihan itu. Saya kira itu ya anak-anak semua. Demikian anak-anak. Sampai ketemu lagi kita di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.